Laporan Reza Artamevia ke Polda Metro Jaya atas dugaan penipuan oleh Gatot Brajamusti pada Jumat lalu cukup mengejutkan Elma Theana yang juga pernah sama-sama dengan Reza berguru di Padepokan Gatot Brajamusti. Elma yang sebelumnya sempat membongkar segala kegiatan di Padepokan mengaku senang dengan langkah yang diambil Reza Artamevia jika memang itu dari kesadaran sendiri tanpa paksaan atau niatan lainnya. Lalu akankah Elma Theana yang sudah keluar dari Padepokan sejak 5 tahun lalu itu akan mengambil langkah serupa dengan Reza? Amin, amin ya robbal alamin. Kalau udah sadar, murni kesadaran Teteh, ya memang pelan-pelan ya, sebuah kesadaran itu nggak langsung. Mungkin Teteh bisa sadar ini karena banyak pertimbangan-pertimbangan atau banyak masukan-masukan yang akhirnya membuat bisa berpikir dengan jernih gitu ya. Saya berharap sih mudah-mudahan itu kesadaran murni dari Reza. Ya saya sudah lama banget nggak ketemu sama Teteh ya, udah lama banget dari yang saya keluar sampai sekarang nggak ada hubungan. Jadi saya masih belum mau, terus terang memang bukannya saya gimana ya, belum mau karena kasusnya ini lagi hangat-hangat. Saya nggak mau akhirnya jadi kesannya kayak mau berkolaborasi untuk menyerang balik. Saya nggak mau. Saya nggak perlu jalur hukum apa-apa. Saya cuma saksi di masa yang lalu. Saya nggak mau menuntut siapapun yang sudah menipu saya, yang membohongi saya selama itu. Saya nggak. Karena saya ingin cuma yang dialami saat ini dari GB yang tersandung kasus hukum, ya itu aja gitu. Tapi saya nggak mau udah cukup. Penipuan dari mana kan gitu, 15 juta lagi kan, dari mana? Bahkan mungkin ya kalau hanya hitung-hitungan angka mungkin lebih banyak Allah yang mengeluarkan kepada dia daripada sebaliknya kan. Reza yang justru baru melaporkan Gatot Brajamusti setelah mereka sama-sama tertangkap atas dugaan penyalahgunaan narkotika juga menyisakan rasa tak percaya bagi Gatot Brajamusti sendiri. 12 tahun Reza berada di bawah asuhannya. Gatot yang meradang ketika dilaporkan atas dugaan penipuan justru menguak cerita mengejutkan. Benarkah sebelum bernaung di Padepokan, Reza sudah lebih dulu mengkonsumsi narkotika? Sebenarnya klien kami itu tidak mau membuka aib-aib yang lainnya. Saya mengatakan bahwa ini ada laporan, dilaporkan dugaan penipuan. Ya nanya, yang laporin siapa? Mas, saya sebutkan yang laporin ini. Penipuannya apa? Dia mengatakan bahwa dia seolah-olah tahu barang itu dari AA. AA mengatakan dengan jelas, dia waktu itu sudah mengatakan sudah memakai lebih dulu. Bagaimana dia mengatakan saya menipu? Klien kami jelas mengatakan clear, dia sudah lebih dulu. Ini mengatakan bahwa bagaimana ada unsur penipuannya. Udahlah, jangan dengan coba-coba dengan cara seolah-olah Anda adalah bersih. Kami punya bukti yang sangat bagus untuk mengungkap apakah benar ada pelecehan seksual. Kami akan melakukan langkah-langkah hukum juga. Dari polemik yang menyertai kasus Gatot Brajamusti, inilah heboh dugaan permen narkoba yang kembali menggegerkan warga. Permen yang menyerupai bentuk jari itu sempat disebut menyebabkan anak tertidur hingga 2 hari setelah mengkonsumsinya. Menerima laporan kejadian di wilayah Tangerang tersebut, BPOM langsung melakukan penyelidikan apakah permen tersebut mengandung unsur narkotika atau tidak. Dan menyikapi hal ini, BNN sendiri menyebut terdapat 251 jenis narkotika baru dan sekitar 50 lebih diantaranya sudah masuk ke wilayah Indonesia. 251 jenis narkotika baru dan turunannya itu yang sudah dideklarasikan oleh UNDC di Thailand. Di Indonesia ini sudah masuk 53 jenis narkotik, itu jenis baru, dan peraturan perundang-undangnya belum ada. Modus-modus sudah kita lihat banyak ya, melalui permen, coklat, terakhir itu ada tahu lagi ya, masuk ke lembaga pemasyarakatan. Narkotik apapun ya tentu berdampak. Kalau dia sudah dicekokin dari mulai anak SD, nanti gimana nanti SMP SMA-nya? Kalau dia sudah dicekokin anak SMA, bagaimana nanti dia melanjutkan kuliah? Inilah anak bangsa kita ini, terutama generasi muda, harus peduli.
Berbagai modus yang dilancarkan sindikat untuk memperjualbelikan barang terlarang itu tak pelak meresahkan warga. Apalagi ketika tidak hanya orang dewasa, anak-anak pun kini tak luput jadi sasarannya. Bahkan dikabarkan seorang anak tertidur 2 hari karena mengkonsumsi permen jenis narkoba yang kini dijajakan jadi makanan jajanan anak-anak ini. Saya tentunya sangat takut, soalnya untuk perkembangan anak gimana? Ngeri kan? Masih kecil, masih ada perkembangan selanjutnya. Harus langsung ditindaklanjuti dong itu. Cukup miris dan takut banget ya, karena apalagi permen itu banyak dikonsumsi sama anak-anak kecil, anak-anak di bawah umur. Terus ada orang yang punya niat buat ngasih narkoba di dalam permen, itu benar-benar ini sih, aku kaget banget dan miris sekali. Jangan mau dikasih barang apapun kepada orang yang tidak kenal, terutama permen. Itu harus kita sikapin. Dalam Was-Was Top Story, seperti apa Ustadz Guntur Bumi menjawab tentang kabar keretakan rumah tangganya dengan Puput Melati?